semuanya, perkenalkan kami dokter muda dari bagian ilmu kesehatan jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi mengenai apa itu Alice in Wonderland Syndrome. Dari definisinya, Alice in Wonderland Syndrome merupakan keadaan disorientasi saraf yang memengaruhi persepsi penglihatan pada manusia, di mana terdapat kesatuan gejala yang melibatkan perubahan persepsi seperti penyimpangan kesan tubuh atau distortion of body image, perubahan bentuk atau metamorfosia, objek akan menjadi tampak lebih kecil atau mikropsia atau bahkan lebih besar atau makropsia dari bentuk normalnya. Kemudian perasaan perjalanan waktu atau sense of passage of time. Alice in Wonderland Syndrome ini dapat diderita oleh segala usia, di mana 7% penderita itu berusia 20 tahun dan 10% penderita itu berusia 10 tahun. Gangguan Alice in Wonderland Syndrome ini berkaitan erat dengan terjadinya migrain, kejang parsial, kompleks, epilepsi, infeksi dari virus seperti Epstein-Barr virus, varicella virus, dan juga Coxsackie virus B1. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya cerebral vasculitis, lalu juga bisa disebabkan karena adanya gangguan fungsi otak di bagian medial temporal, hipokampal, ataupun temporoccipital atau temporoparietal occipital. Jadi untuk perjalanan penyakit dari Alice in Wonderland Syndrome ini terjadi karena adanya perubahan aktivitas otak yang memengaruhi lobus parietal dan juga lobus temporal manusia, seperti migrain yang menyebabkan adanya gangguan aliran di otak, lalu juga epilepsi yang disebabkan karena adanya aktivitas listrik abnormal, kemudian infeksi virus seperti Epstein-Barr virus ini terjadi inflamasi, kemudian juga bisa disebabkan karena adanya penyakit psikiatri. Diagnosis Alice in Wonderland Syndrome sendiri sebenarnya tidak memiliki diagnosis yang terstandarisasi, di mana diagnosis ini biasanya didasarkan pada observasi klinis yang dilaporkan berupa adanya perceptual distortion seperti adanya makropsia, mikropsia, metamorpsia, petalopsia, pelopsia, dysmorphosia, visual distortion, temporal distortion, atau perubahan kesadaran terhadap waktu, perasaan, seolah-olah berjalan lebih cepat atau sebenarnya lebih lambat. Kemudian atau distortion taktil, yaitu perubahan persepsi sentuhan seperti perasaan bahwa bagian tubuh itu menjadi ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Kemudian juga ada gejala neurologi seperti migrain, epilepsi, infeksi seperti infeksi dari Epstein-Barr virus, kemudian obat-obatan, gangguan neurologis, di mana episode ini bersifat sementara. Episode distorsi persepsi ini biasanya berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam, kemudian orang tersebut normal kembali. Karena Alice in Wonderland Syndrome ini jarang terjadi dan tidak dipahami dengan baik, tidak ada cara pasti untuk dapat mendiagnosa kondisi ini, sehingga penyakit ini mungkin sering salah diagnosa atau kurang terdiagnosa. Alice in Wonderland Syndrome sendiri merupakan diagnosis eksklusi, artinya penyedia layanan kesehatan akan mengesampingkan kondisi lain terlebih dahulu. Beberapa pemeriksaan penunjang untuk dapat mendiagnosa Alice in Wonderland Syndrome ini meliputi pemeriksaan darah untuk menyingkirkan atau mendiagnosis virus atau infeksi yang dapat mendasarinya, lalu juga pemeriksaan neurologis untuk mengesampingkan kemungkinan penyebab lain dari distorsi persepsi seperti adanya lesi di otak atau masalah pada sistem saraf pusat. Lalu juga bisa dilakukan MRI atau CT scan untuk mendeteksi kemungkinan kelainan struktural di otak yang mungkin menyebabkan gejala dari Alice in Wonderland Syndrome. Lalu pemeriksaan oftalmologi, yaitu untuk mengesampingkan kemungkinan adanya gangguan penglihatan atau masalah mata lainnya yang menjadi penyebab adanya distorsi persepsi visual. Lalu juga pemeriksaan EEG atau elektroencephalogram, ini untuk membedakan Alice in Wonderland Syndrome, migrain, dan juga epilepsi, serta konsultasi psikiatri. Tujuan penata laksanaan jangka panjang yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup dan edukasi penderita, kemudian juga untuk mengurangi frekuensi, keparahan, durasi, ketidakmampuan atau ketidakberfungsian panca indera, mengurangi farmakoterapi, mengurangi gejala psikologi dan juga distres, dan menghindari peningkatan medikasi nyeri kepala akut. Sebenarnya tidak ada pengobatan khusus untuk Alice in Wonderland Syndrome, di mana cara terbaik untuk mengatasi Alice in Wonderland Syndrome adalah dengan membantu pasien merasa lebih nyaman dengan mengatasi masalah penyebabnya atau underlying cause-nya. Seperti migrain, maka dapat diberikan prophylaxis migrain seperti sodium valproate atau valproic acid. Apabila epilepsi yang menjadi underlying cause-nya, maka diberikan anti-epilepsi seperti phenytoin, phenobarbital, atau carbamazepine. Tapi apabila infeksi yang menjadi penyebabnya, maka dapat diberikan antibiotik atau antiviral
Kemudian juga bisa diberikan antiinflamasi seperti ibuprofen ataupun paracetamol. Kemudian cara lain seperti membuat buku harian Alice in Wonderland Syndrome atau Alice in Wonderland Syndrome Diary untuk mengidentifikasi berbagai pencetus dari sindrom ini. Dimana juga didapatkan solusi lain seperti beristirahat yang cukup, tidur cukup, yoga, dan juga terapi musik. Salah satu penyebab tersering dari penyakit ini adalah migrena. Hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi banyak buah dan sayur, makan dengan porsi kecil tetapi sering, mengurangi konsumsi makanan olahan, mengandung penyedap, dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Lalu juga dapat membatasi alkohol dan melakukan meditasi dan terapi relaksasi untuk mengelola stres. Dampak pada kehidupan sehari-hari yaitu adanya distorsi visual dan juga persepsi tubuh, di mana penderita merasa ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada ukuran mestinya. Kemudian juga merasa benda di sekitarnya menjadi lebih kecil atau lebih menjauh. Kemudian juga merasa lingkungan itu terlalu berisik ataupun ribut. Kemudian penderita juga merasa waktu itu menjadi sangat lebih cepat ataupun menjadi sangat lambat. Lalu mendengar suara yang aneh tanpa adanya asal muasal dari suara aneh tersebut. Lalu objek menjadi tampak lebih dekat atau tampak lebih jauh dari semestinya, dan objek lurus itu terlihat menjadi berlekuk atau bahkan sebaliknya. Lalu juga dapat berdampak menjadi adanya disorientasi dan juga stres emosional, di mana mereka merasa terpisah dari realita akibat mengalami pengalaman merasa keluar dari tubuh atau derealisasi, sehingga timbul kecemasan dan ketakutan. Di mana juga didapatkan dampak pada anak dan remaja, yaitu mengganggu konsentrasi dan juga pembelajaran akibat kesulitan untuk fokus dan juga mengikuti pelajaran. Dan juga dapat dijauhi lingkungan karena tidak memahami kondisi mereka dan juga bereaksi negatif terhadap perilaku aneh yang mungkin muncul saat serangan terjadi. Dampak lainnya yaitu adanya gangguan tidur dan juga produktivitas, di mana kualitas tidur yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Kemudian juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena ketidakpastian kapan serangan kembali akan muncul. Prognosis dari penyakit ini ditentukan dari penyakit yang menjadi pencetus atau faktor risikonya, di mana secara umum penyakit ini tidak berbahaya, namun pasien yang menderita penyakit ini harus mendapatkan perawatan medis dan berkonsultasi terkait penyakitnya. Jadi kesimpulannya, Alice in Wonderland Syndrome merupakan keadaan disorientasi syaraf yang memengaruhi persepsi penglihatan pada manusia. Gejalanya berupa distortion of body image, metamorphosia, micropsia, macropsia, dan lain-lain. Alice in Wonderland Syndrome ini berkaitan erat dengan gangguan fungsi otak pada lobus temporal dan parietal, infeksi, migrain, dan juga kejang. Tidak ada pengobatan khusus dan cara pasti untuk dapat mendiagnosa penyakit ini. Tata laksana yang dilakukan biasanya dengan membantu pasien merasa lebih nyaman dengan mengatasi penyebab yang mendasarinya atau underlying cause-nya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.